267. Ambil tindakan tegas. Pertarungan Jiang Yue dengan Chen Kexin dan Tang Rou hanya berlangsung sepersekian detik. Pada saat semua orang bereaksi, Jiang Yue telah memukul mundur dua yang terakhir dan mengumpulkan buah darah naga di tangannya. Saat ini, Zhang Qishui dan Xia Su masih berlari dengan liar. Melihat Jiang Yue mendapatkan batu darah naga, keduanya saling memandang dengan senyum masam di wajah mereka. Fiuh, dua buah darah naga terakhir yang tersisa. Jika kita terus seperti ini, tidak akan ada harapan sama sekali. Xia Su menarik napas dan berkata dengan tekad di wajahnya. Sejauh ini hanya Zhang Qishui, Xia Su, Wang An, Chen Kexin, dan Tang Rou yang belum merebut buah darah naga. Yang lain masing-masing memiliki satu. Namun, meskipun Wang Dong mendapat buah darah naga, dia juga membayar banyak usaha, sebuah harga mahal yang harus dibayar. Saat ini, hanya ada dua yang terakhir di pohon darah naga, tetapi masih ada 5 orang yang memperjuangkannya. Tentu saja, di mata semua orang, Little Storm Bear tidak masuk hitungan. Lagi pula, jika beruang kecil yang mengamuk itu ingin memperebutkan buah darah naga, dia pasti sudah mengambil tindakan sebelumnya. Namun nyatanya, kecuali saat membantu Lin Chen mendapatkan buah darah naga untuk pertama kalinya, sisa buah darah naga lainnya jatuh dan tetap tidak tersentuh. Justru karena ini, semua orang secara tidak sadar mengabaikan beruang kecil yang kejam itu. Jika semua orang mengabaikan beruang kecil kekar, akan lebih bermanfaat bagi beruang kecil kekar untuk mendapatkan buah darah naga, inilah yang diinginkan Lin Chen. Namun meskipun demikian, Zhang Qishui, Xia Su, Chen Kexin dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melirik Lin Chen. Bukan karena mereka khawatir tentang tindakan Little Storm Bear, tetapi mereka memperhatikan buah darah naga di tangan Lin Chen. 10 orang Sugehong datang dari wilayah angin dan guntur, di belakang mereka masing-masing ada kekuatan yang sangat besar, dan sebelum mereka sampai ke tempat warisan, tetua masing-masing juga memberi perintah untuk tidak berperang. Oleh karena itu, jika yang lain di antara mereka mendapatkan buah darah naga, mereka yang tidak mendapatkannya tidak akan melakukannya meskipun mereka memiliki kekuatan untuk membunuh pihak lain. Tapi Lin Chen berbeda, Lin Chen bukan dari wilayah angin dan guntur, dan tingkat budidayanya hanya di alam tiangang akhir. Memikirkan Chen Kexin dan pejuang alam Tao sejati lainnya yang belum memperoleh buah darah naga, kualifikasi apa yang dimiliki Lin Chen, mendiang prajurit alam tiangang, untuk menelan buah darah naga sendirian. Zhang Qishui memandang Lin Chen dengan mata cerah dan berpikir dalam hati, kultivasi saya saat ini berada di puncak tahap awal alam Dao sejati. Saya hanya selangkah lagi untuk menerobos ke tahap tengah alam Dao sejati. Selama Anda memberi saya buah darah naga, saya akan memilikinya. Saya sangat yakin akan terobosan, tetapi jika tidak berhasil, saya hanya bisa membunuh anak ini dan mencuri buah darah naga di tangannya. Chen Kexin, Tang Rou, Wang An dan Xia Su semuanya memperhatikan. Namun, ini adalah pilihan terakhir. Jika mereka tidak mendapatkan dua buah darah naga terakhir di pohon darah naga, maka mereka tidak punya pilihan selain melakukan ini. Mata semua orang tertuju pada pohon darah naga. Di puncak pohon darah naga, ada dua buah berwarna merah cerah berukuran setengah kepalan tangan, bergoyang karena gelombang panas magma di luar platform, dan sepertinya akan jatuh kapan saja. Roar! Beruang badai kecil itu mengeluarkan raungan pelan, terlihat sangat cemas. Lin Chen menepuk beruang badai kecil itu dan tidak berkata apa-apa. Kekuatan jiwanya dilepaskan dan menyelimuti seluruh pohon darah naga. Pada saat yang sama, Lin Chen mulai mengumpulkan kekuatan. Kebugaran fisiknya telah mencapai lebih dari 200.000 kilogram. Setelah meledak, kecepatan aktivasinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan seorang pejuang yang menggunakan energi sejati sebagai dasar gerakannya. Melihat Lin Chen seperti ini, otot-otot di sekujur beruang kecil itu mulai membengkak, jadi bersiaplah untuk merebut buah darah naga. Bagaimanapun, hanya ada dua buah darah naga terakhir yang tersisa, dan Sugehong dan yang lainnya, yang sangat kuat, telah memperoleh buah darah naga. Berdasarkan 2 poin tersebut, sekarang adalah waktu terbaik bagi beruang kecil yang kejam itu untuk mengambil tindakan. Sayang sekali Chen Kexin dan Tang Rou berada di tahap tengah alam Dao sejati. Mereka tidak mendapatkan buah darah naga, yang agak merepotkan. Lin Chen diam-diam mengalami sakit kepala. Kekuatan prajurit pada tingkat budidaya yang sama dibagi menjadi tingkat ketiga, ke-6 dan ke-9, belum lagi Tang Rou dan Chen Kexin, yang tingkat budidayanya beberapa tingkat lebih tinggi dari Lin Chen. Dalam suasana tegang, dua buah darah naga di pohon darah naga bergoyang pada saat bersamaan. 2. Semua orang tercengang, tetapi mereka tidak menyangka kali ini, dua buah darah naga jatuh bersamaan. Namun Zhang Qishui, Xia Su dan Wang An sangat gembira, dua buah darah naga jatuh pada saat yang bersamaan, sehingga peluang mereka untuk berhasil meraih buah darah naga akan jauh lebih besar. Hal yang sama berlaku untuk Lin Chen, jika dua pil jatuh pada saat yang sama,
maka Chen Kexin dan Tang Rou tidak akan memperebutkan satu pil pada saat yang sama, tetapi akan terpisah satu sama lain dan masing-masing memperebutkan satu pil. Dalam kondisi ini, lebih mudah bagi Lin Chen untuk menghentikannya. Anak kecil, aku akan menghentikan mereka sebentar lagi, dan kamu mengambil buah darah naga secepat mungkin. Kekuatan jiwa Lin Chen begitu kuat sehingga dia bisa mengendalikan suaranya sehingga hanya beruang tiran kecil yang bisa mendengarnya, dan tidak ada orang lain yang menyadarinya. Beruang kecil yang kejam itu mengangguk dengan ganas, ekspresi kekerasan muncul di matanya. Titik. Di sudut peron. Saudaraku, apa yang harus aku lakukan jika dua buah darah naga terakhir jatuh bersamaan? Wang An tampak cemas dan berkata kepada Wang Dong dengan suara rendah. Saat ini, luka Wang Dong telah pulih, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini yang terbaik. Jika dua buah darah naga jatuh bersamaan, maka Chen Kexin dan Tang Rou pasti akan terhindar dari tabrakan satu sama lain. Zhang Qishui dan Xia Su ada di dalam aliansi. Mereka berdua kami akan bergabung untuk memperjuangkan buah darah naga. Sama seperti ini, kami berdua akan menghindari tabrakan dengan Zhang Qishui dan Xia Su dan bertarung untuk buah darah naga lainnya. Wang An mengangguk dan berhenti bicara, matanya mati. Menatap buah darah naga di pohon darah naga. Setelah beberapa saat, bang, bentak. Kedua buah darah naga itu terlepas dari pohon darah naga satu demi satu dan langsung jatuh. Hampir di saat yang sama, Chen Kexin, Zhang Qishui dan yang lainnya bergegas menuju tempat jatuhnya kedua buah darah naga. Mereka adalah Chen Kexin, Tang Rou, Zhang Qishui, Wang An dan Xia Su. Di antara lima, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah Chen Kexin dan Tang Rou. Pada saat ini, dua buah darah naga jatuh dari pohon darah naga pada saat yang bersamaan. Keduanya menghindari tabrakan, tetapi salah satu dari mereka bergegas menuju buah darah naga. Kelima orang itu dibagi menjadi dua kelompok, satu adalah Chen Kexin, Zhang Qishui dan Xia Su, dan yang lainnya adalah Tang Rou, Wang An dan Wang Dong. Su Ge Hong mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang sedang dilakukan Wang Dong? Dia mendapat buah darah naga dan dia masih ingin memperjuangkannya. Suara Su Ge Hong baru saja jatuh ketika tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas ke depannya. Dia, dalam sekejap mata, dia melompati Tang Rou, Wang An dan Wang Dong dan berdiri di depan mereka. Kecepatan yang sangat cepat. Tang Rou dan yang lainnya menatap sosok di depan mereka. Itu Lin Chen. Faktanya, Tang Rou dan yang lainnya lebih cepat dari Lin Chen. Namun kecepatan dapat dibedakan menjadi kecepatan awal dan kecepatan batas. Pejuang yang menggunakan energi sejati atau energi sejati untuk mengaktifkan gerakan tubuh dan keterampilan bela diri memerlukan waktu akselerasi tertentu jika ingin mencapai tingkat kecepatan batas. Tapi Lin Chen berbeda, dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk meledak, dan kecepatan awalnya adalah kecepatan tertinggi. Oleh karena itu, Lin Chen mampu melompati Tang Rou dan yang lainnya dalam sekejap, menghalangi jalan mereka. Minggir. Tang Rou tampak sangat lembut di permukaan, tetapi ketika dia melihat Lin Chen menghalangi jalan, wajahnya langsung menunjukkan embun beku. Tang Rou memegang pedang tajam dan memukul Lin Chen dengan pedang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat pedangnya ditebas, ruang di sekitarnya sedikit bergetar, seolah-olah ruang itu terkoyak. Lin Chen tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya, membalikkan tangannya, mengeluarkan tongkat hitam panjang, dan memukul pedang tajam Tang Rou dengan satu tongkat. Ledakan. Suara tumpul itu tiba-tiba mengingatkannya bahwa kekuatan dahsyat lebih dari 200.000 kilogram, dikombinasikan dengan tongkat panjang hitam, sudah cukup untuk membunuh prajurit puncak alam Tiangang dalam sekejap. Meskipun Tang Rou berada di tahap tengah alam Dao sejati, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti di bawah serangan Lin Chen. Tepat ketika Lin Chen menghentikan Tang Rou, Wang Dong dan Wang An sangat gembira. Mereka ingin bergegas maju lagi seperti ketika Jiang Yue, Chen Kexin dan Tang Rou berjuang untuk merebut buah darah naga. Ambillah buah darah naga ini. Sayangnya mereka cepat dan Lin Chen bahkan lebih cepat. Lin Chen mengerahkan kekuatan di pinggangnya, menendang kakinya, dan muncul tepat di depan Wang Dong dan Wang An, tersenyum ringan dan berkata, jika kamu ingin pergi, tanyakan dulu padaku apakah aku ingin tongkat di tanganku. Ekspresi wajah mereka tiba-tiba berubah. Sulit untuk dilihat. Kecepatan Lin Chen terlalu cepat, dan mereka tidak punya waktu untuk merebut buah darah naga. Sesaat ketika Lin Chen menghentikan mereka bertiga, tiba-tiba, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Aum. Suaranya begitu keras sehingga semua orang tercengang. Segera setelah itu, beruang tiran kecil yang telah lama ditekan meledak dengan kecepatan luar biasa, melompati Tang Rou, Lin Chen dan 4 orang lainnya dalam sekejap mata, dan muncul di depan buah darah naga. Beruang tiran kecil itu mengulurkan cakarnya yang tajam, meraih buah darah naga, lalu membuka mulutnya dan menelannya dengan tegas. Dia berkata, nak, aku akan menyerahkan buah darah naga di tanganmu jika aku tahu apa yang aku lakukan, dan aku bisa menjaga seluruh tubuhmu.
Pada saat ini, pertarungan untuk buah darah naga di pihak Chen Kexin telah berakhir. Dan tanpa mengherankan, itu diperoleh oleh Chen Kexin. Melihat 3 orang dari sisi Wang Dong mengelilingi Lin Chen, Zhang Qishui dan Xia Su juga bergegas mendekat dan mengepung Lin Chen dari arah yang berbeda. Setiap orang memenuhi syarat untuk mendapatkan buah darah naga, tetapi kamu tidak memenuhi syarat. Nak, serahkan buah darah naga. Karena cedera Lin Chen pada Wang An, Xia Su memiliki kesan yang baik terhadap Lin Chen, tetapi saat ini, buah tersebut buah darah naga adalah Xia Su juga berpartisipasi dalam pengepungan Lin Chen. Haha. Lin Chen tersenyum dan berkata, ketika buah darah naga ada di tanganku, itu milikku. Jika aku ingin menyerahkannya kepada diriku sendiri, maaf, itu tidak mungkin. Bab 268, Tingkat Rendah 6. 2 dari 5 orang di sekitar Lin Chen berada di tahap tengah alam Dao sejati, dan 3 lainnya berada di tahap awal alam Dao sejati. Dalam hal budidaya, masing-masing dari mereka lebih tinggi dari Lin Chen. Tapi sekarang kebugaran fisik Lin Chen telah meningkat pesat, dan kekuatannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Menghadapi 5 prajurit alam Dao sejati, Lin Chen tidak takut. Sebaliknya, ekspresinya sedikit bersemangat. Sejak Lin Chen mengalahkan Jiang Wei dan bertemu 10 orang Zugehong, tujuan Lin Chen tidak hanya berhenti di wilayah Yan'an, tujuannya adalah untuk bersaing dengan para jenius dari benua Tianling. 5 Tang Rou tentu saja kuat, Lin Chen mengetahuinya dengan sangat baik, tetapi tujuan Lin Chen saat ini adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan bertarung adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati, Wang Dong mendengus dingin dan menatap Lin Chen dengan niat membunuh. Dengan mengatakan itu, Wang Dong menamparkan Lin Chen dengan telapak tangannya. Wang Dong pernah dipermalukan dan dipukuli oleh Jiang Yue sebelumnya, yang telah menimbulkan banyak kemarahan di hatinya, tetapi Wang Dong tahu di dalam hatinya bahwa dia belum menjadi lawan Jiang Yue. Dia hanya bisa menahannya. Cara terbaik adalah dengan menangkan buah darah naga lainnya. Tingkatkan kultivasi Anda ke tahap tengah alam Dao sejati. Justru karena inilah telapak tangan Wang Dong menjadi pukulan terkuat setelah dilepaskan. Saat telapak tangan Wang Dong dipukul ke bawah, ada ledakan cici di udara. Di udara, telapak tangan besar dengan panjang 1 kaki dipukul ke arah Lin Chen dengan cara yang menghancurkan, bahkan udara pun ditekan. Lin Chen tidak takut, dia pernah dilukai oleh Wang Dong sebelumnya, itu karena dia menderita beberapa trauma sebelum Wang Dong menyerang dan kekuatannya kurang dari setengah. Menghadapi Wang Dong sekarang, Lin Chen tidak khawatir tetapi senang, tepat pada waktunya untuk memberi pelajaran pada Wang Dong. Bilah 1000 pedang. Lin Chen berteriak, memegang tongkat hitam panjang di satu tangan, dan dengan cepat mengangkat tangan lainnya. Niat pedang setengah langkah dan konsep kecepatan dan kelambatan di tubuhnya dengan cepat bergabung, membentuk pedang 1 inci. Bilahnya ditembakkan dari jari-jarinya. Dalam sekejap mata, ratusan bilah pedang terbentuk di udara. Bilah pedang, dikelilingi oleh sejumlah besar pedang setengah langkah, berputar maju mundur, memberikan perasaan yang sangat berdebar-debar. Puf, puf, puf. Saat berikutnya, di bawah kendali Lin Chen, ratusan bilah pedang bergegas menuju telapak tangan besar Wang Dong. Keduanya bertabrakan, dan ada aliran suara letupan yang tak ada habisnya. Telapak tangan besar Wang Dong runtuh dalam sekejap di bawah pengepungan ratusan bilah pedang, dan pada saat yang sama, ratusan bilah pedang juga menghilang. Mempunyai bagian yang sama. Meski begitu, ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Secara umum, seorang pejuang dengan tingkat budidaya yang tinggi dapat menghancurkan seorang pejuang dengan tingkat budidaya yang rendah. Namun, ketika tingkat budidaya Wang Dong beberapa tingkat lebih tinggi dari Lin Chen, ia diikat dengan Lin Chen, yang membuat semua orang merasa kaget. Kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Wajah Tang Rou sedikit berubah dan dia menatap Lin Chen dengan kaget. Sulit dipercaya bahwa seorang pejuang di tahap akhir alam Tiangang dapat memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pejuang budidaya puncak di tahap awal alam Zendao. Sungguh jenius. Tidak heran dia bisa memahami setengah langkah maksud pedang. Sugehong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kagum. Deng Qingqing, Wan Renfeng dan Jiang Yue semuanya mengangguk sedikit, tampak tergerak oleh tindakan Lin Chen barusan. Zhang Qishui dan yang lainnya juga tampak terkejut, kaget dengan kekuatan Lin Chen. Namun, di depan batu darah naga, semua orang menyerang Lin Chen tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, Lin Chen adil. Dengan budidayanya di alam Tiangang akhir, apakah dia masih mampu menahan serangan 5 Master Alam Zendao pada saat yang sama? Dan begitu Lin Chen terbunuh, buah darah naga di cincin penyimpanannya akan menjadi tidak ada pemiliknya. Nak, serahkan buah darah naga dan aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Wang An tersenyum galak dan menyapukan kakinya ke arah Lin Chen. Zhang Qishui, Xia Su dan Tang Rou juga melancarkan serangan, berharap dapat membunuh Lin Chen dalam satu gerakan dan mendapatkan buah darah naga.
Buah darah naga adalah milikku, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Lin Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan dengan dentang, pedang roh sejati segera muncul di tangan kirinya, dan di tangan kanannya ada tongkat hitam panjang. Diberikan oleh beruang badai kecil. Taklukkan iblis. Hancurkan. Lin Chen berteriak, dan pedang roh sejati di tangan kirinya segera menggunakan bentuk pertama dari teknik pedang penakluk iblis. Pada saat yang sama, tangan kanannya mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menghancurkannya dengan keras. Di Tang Rou dan lainnya. Kekuatan besar lebih dari 200.000 kilogram dikumpulkan pada tongkat hitam panjang, dan dengan satu pukulan, angin kencang bertiup, seolah-olah seluruh ruangan akan hancur. Pada saat yang sama, seekor ular piton raksasa yang panjangnya ratusan meter muncul dari udara tipis di pedang roh sejati. Piton raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit semua orang dengan keras. Bang bang bang. Untuk sementara waktu, ada aliran suara menyerang yang tak ada habisnya, yang sangat hidup. Saat berikutnya, tubuh Lin Chen bergetar dan dia jatuh lurus ke belakang. Tang Rou dan 5 orang lainnya juga mundur sedikit. Satu orang memblokir serangan 5 orang. Semua orang terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Chen terlalu mengejutkan. Aku tidak percaya kamu bisa menolaknya. Wang Dong mendengus dingin, dia mengulurkan satu tangan dan menamparkan Lin Chen lagi. Bunuh iblis itu. Melihat situasi ini, Lin Chen melambaikan pedang roh sejati di tangannya dan segera menggunakan bentuk kedua dari teknik pedang penekan iblis. Seni pedang menaklukkan iblis adalah teknik pedang yang mengandung momentum, salah satu gaya lebih kuat dari yang lain, dan momentum dari satu gaya juga lebih besar dari yang lain. Saat Lin Chen menghunus pedangnya, aura menakutkan segera muncul, dan hantu naga melayang di langit. Naga itu menggigit telapak tangan besar Wang Dong dengan mencicit, tubuh Lin Chen terguncang dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Hantu naga di udara juga menghilang dalam sekejap, dan telapak tangan besar Wang Dong kehilangan celah besar, tapi dia masih menamparkan Lin Chen dengan keras. Kesempatan bagus. Melihat Lin Chen gagal memblokir serangannya, mata Wang Dong berbinar dan dia memanfaatkan situasi untuk menyerang. Hanya saja Wang Dong jelas meremehkan kekuatan reaksi Lin Chen. Kekuatan jiwa Lin Chen sangat kuat, menutupi semua orang di sekitarnya setiap saat begitu Wang Dong menggerakkan tangannya, Lin Chen tahu apa yang akan dia lakukan dan di mana serangannya akan mendarat. Taklukkan iblis. Lin Chen menebas pedang roh sejati di tangannya segera, hantu naga sejati muncul dari udara tipis di pedang roh sejati Lin Chen. Saat bayangan naga asli ini muncul, tekanan mengerikan tiba-tiba meletus. Tempat di mana Lin Chen dan yang lainnya berada saat ini sudah memiliki tekanan yang sangat kuat, tetapi pada saat ini, Lin Chen menggunakan bentuk ketiga dari teknik pedang penekan iblis dan melihat bayangan naga asli datang. Tekanan ini tiba-tiba meningkat tajam, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Tekanan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Wajah Jiang Yue menjadi pucat dan dia menatap Lin Chen dengan jantung berdebar. Suge Hong berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah kuburan naga yang sebenarnya. Naga yang sebenarnya adalah binatang dewa. Bahkan jika binatang dewa itu mati, ia tetap memancarkan paksaan yang kuat. Anak laki-laki ini menggunakan keterampilan bela diri ini untuk memadatkan bayangan naga asli. Ditambah dengan tekanan dari binatang suci dan naga asli, momentumnya akan terpengaruh bahkan oleh prajurit di tahap akhir alam Dao sejati. Seperti yang dikatakan Suge Hong, teknik pedang penekan iblis yang dilakukan oleh Lin Chen adalah teknik magis ular piton raksasa untuk berubah menjadi naga sungguhan. Tidak hanya serangannya yang kuat, tetapi momentumnya juga meningkat. Dan ketika Lin Chen melakukannya ke yang ketiga selama 3 gaya menundukkan iblis, aura yang dipancarkan oleh bayangan naga sejati akan diintegrasikan ke dalam paksaan yang dipancarkan oleh binatang suci dan naga asli di platform, secara alami menciptakan aura mengerikan yang membuat semua orang merasa tidak enak. Wang Dong melihatnya dengan wajah pucat. Telapak tangan besar Lin Chen tetap di udara, tidak berani bergerak. Tekanan gerakan Lin Chen terlalu kuat. Dalam menghadapi tekanan seperti itu, Wang Dong hanya merasa bahwa dia telah menjadi semut yang tidak penting, bukan semut sama sekali. Lawan level. Yan. Pada saat Wang Dong tertegun, Lin Chen menyerang dengan pedang, dan bayangan naga asli mengerang, menggigit telapak tangan besar Wang Dong tangan. Mungkin karena hantu naga asli memancarkan aura yang mengerikan. Dengan sekali klik, telapak tangan besar Wang Dong dengan mudah digigit berkeping-keping, membuatnya sulit untuk dilawan. Setelah serangan itu dipatahkan, wajah Wang Dong menjadi pucat dan dia mengambil beberapa langkah mundur. Setelah Lin Chen menggunakan serangan ini untuk mengalahkan serangan Wang Dong, dia juga bergoyang. Budidaya Lin Chen hanya pada tahap akhir dari alam Tiangang. Meskipun dia bisa menghadapi prajurit alam Dao sejati awal, menghadapi 5 Dao sejati pejuang alam pada saat yang sama terlalu berlebihan. Dia mampu bertahan begitu lama, itu sudah sangat bagus. Tang Rou, Zhang Qishui, Xia Su dan Wang An terbangun dari keterkejutannya.
Ketika mereka melihat tubuh Lin Chen bergetar, keempatnya mendengus dingin dan segera menyerang. Wah, kekuatanmu mengejutkan kami, tapi menurutmu apakah kamu akan menjadi lawan kami? Zhang Qishui mendengus. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah dia lawan atau bukan. Lin Chen tidak takut. Karena kebugaran fisik Lin Chen telah meningkat pesat, kekuatannya juga meningkat pesat. Menghadapi Zhang Qishui sendirian, Lin Chen tidak berani mengatakan bahwa dia akan membunuhnya, tetapi tidak masalah untuk membuat hasil imbang. Tang. Ruman dengan ekspresi dingin di wajahnya, kalau begitu cobalah. Dengan mengatakan itu, Tang Rou dan yang lainnya hendak menyerang lagi. Tetapi pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba meletus dari belakang Lin Chen. Bersamaan dengan aura ini, energi spiritual antara langit dan bumi tiba-tiba terjadi kerusuhan. Hah? Apa yang terjadi? Tang Rou dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka ke belakang Lin Chen. Di belakang Lin Chen ada beruang kecil kekar. Pada saat ini, tubuh besar beruang kekar kecil itu dikelilingi oleh sejumlah besar energi spiritual dari langit dan bumi. Di bawah rotasi gila, api menyembur keluar dari lava. Gelombang panas semuanya terhalang, tampak sangat ketakutan. Beruang yang kejam itu maju. Semua orang sedikit terkejut ketika melihat ini, dan segera mulai merasa sedikit berdebar. Sebelumnya, beruang kecil yang kejam itu adalah monster tingkat atas tingkat kelima. Monster tingkat atas tingkat kelima sebanding dengan para pejuang di tahap tengah dari alam Dao sejati. Monster tingkat atas tingkat kelima yang kuat bahkan lebih kuat. Itu dapat dibandingkan dengan para pejuang di tahap akhir alam Dao sejati. Dan begitu beruang kecil yang kejam itu berhasil maju, ia akan menjadi monster tingkat rendah tingkat 6. Seberapa kuat monster tingkat rendah tingkat 6? Bahkan jika itu adalah monster tingkat rendah tingkat 6 biasa, itu sebanding dengan monster yang kuat untuk prajurit di tahap akhir alam Dao sejati. Tapi beruang kecil yang mengamuk itu jelas bukan monster biasa. Lin Chen tahu di dalam hatinya bahwa ketika anaknya berada di tingkat teratas dari tingkat keempat, ia dapat bersaing dengan tingkat yang lebih rendah dari tingkat kelima. Sekali mencapai level teratas, ia dapat bersaing dengan level bawah dari level 5. Setelah mencapai monster level rendah level 6, bahkan jika seorang pejuang di puncak alam Dao sejati datang, tidaklah mudah untuk dibunuh. Beruang kecil yang kejam. Sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi dengan gila-gilaan menembus ke dalam tubuh beruang kecil yang kejam itu, dan dengan cepat diserap dan dimurnikan. Sesaat kemudian, momentum yang membuat jantung berdebar-debar keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Aum. Beruang kecil kekar itu tiba-tiba berdiri, menatap Wang Dong dan yang lainnya dengan mata dingin dan kejam. Meskipun anak beruang itu telah memurnikan buah darah naga sebelumnya, ia tahu betul bahwa Tang Rou dan yang lainnya sedang mengepung Lin Chen. Titik. Haha, oke. Anak kecil, kamu akhirnya berhasil menembus ke level 6. Lin Chen tertawa saat melihat ini. Beruang kekar kecil itu adalah rekan Lin Chen. Semakin kuat, semakin bermanfaat bagi Lin Chen. Raungan, beruang kekar kecil itu meraung, dengan sedikit kebanggaan pada ekspresinya, dan kemudian, matanya tertuju pada Wang Dong dan kelima pria itu lagi. Dengan letupan, cakarnya yang sangat tajam terentang. Di bawah cahaya api magma, itu tampak sangat terang, tetapi cahaya ini jatuh ke mata Wang Dong dan kelima pria itu. Membuat mereka merinding.